warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Saya, Klit Oktaviana, sebagai moderator. Saya Christine Octavia sebagai anggota. Saya Nyoman Sepia Bajarini sebagai anggota. Saya Titin Hanisa Vega sebagai anggota. Di sini akan mempresentasikan tentang kecelakaan pesawat. Yang pertama, kecelakaan pada maskapai Lion Air. Penerbangan tiba di bandara saat senja sekitar pukul 18 waktu setempat dalam hujan lebat. Badai dilaporkan terjadi selama pendaratan. Penerbangan 583 dikonfigurasikan dengan tepat untuk pendaratan. Mendarat dengan mulus menurut sebagian besar penumpang dan pembalik dorong kerahkan. Namun cuaca buruk, pesawat Lion Air jenis MD-82 tergelincir. Pesawat tersebut tidak dapat dikendalikan pilot dan kopilot. Kemudian pesawat gagal melambat secara memadai, menabrak pagar di ujung landasan dan jatuh di sebuah pemakaman penduduk desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplang. Namun, empasnya angin yang cukup kencang dari arah belakang pesawat menyebabkan pesawat terus meluncur dan terdorong keluar sekitar 100 meter dari landasan pacu. Pesawat mendarat dalam cuaca badai petir. Diduga pesawat tidak dapat menyentuh landasan dengan mulus, tetapi terpental hingga ujung landasan karena ada genangan air yang disebut hydroplaning di landasan. Dampaknya menyebabkan lantai bagian depan pesawat runtuh, menewaskan banyak penumpang. Badan pesawat menghantam pagar makam dan menubruk sejumlah makam. Badan pesawat pun terbelah menjadi 2. Sementara bagian bawah dari tengah hingga depan hancur. Akibatnya, pesawat pun tidak dapat direm dengan sempurna. Penumpang mengalami kesulitan menemukan pintu keluar darurat dalam kondisi cahaya redup. Beberapa penumpang dievakuasi sendiri melalui lubang di badan pesawat. Segera setelahnya bandara ditutup dan layanan darurat diberitahukan. Penumpang yang terluka diangkut dengan kendaraan polisi dan ambulans ke berbagai rumah sakit di Solo. Selanjutnya akan dibacakan oleh Titin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tragedi kecelakaan pesawat Germanwings Flight 9525. Salah satu peristiwa pembajakan pesawat yang terjadi ialah kasus pesawat Germanwings Flight 9525. Kasus dari pesawat Germanwings Flight 9525 itu ke pegunungan Alpen. Alpen diduga pesawat tersebut menuju titik terakhir radar pada tingkat 200 meter hanya dalam waktu 8 menit. Insiden tersebut terjadi pada tanggal 24 Maret 2015. Ini menewaskan semua penumpang dan 6 awak pesawat. Penerbangan 007 adalah sebuah pesawat Boeing 747 yang terbang dengan rute New York City, Amerika Serikat menuju Seoul, Korea Selatan. Pesawat tersebut ditembak jatuh oleh pesawat Uni Soviet karena pesawat tersebut terbang di atas pangkalan militer Uni Soviet dan kemudian jatuh di Laut Okhotsk, Uni Soviet pada 1 September 1983. Kecelakaan ini menewaskan seluruh penumpang yang berjumlah 269 orang, atau termasuk seorang anggota Kongres Amerika Serikat. Hingga kini merupakan kecelakaan pesawat terbesar dalam sejarah Korea Selatan.
Kecelakaan ini merupakan salah satu momen Perang Dingin yang paling panas. Hal ini kemudian meningkatkan sentimen anti-Soviet dan anti-komunis secara umum di Amerika Serikat. Uni Soviet mengklaim bahwa Amerika sengaja akan memprovokasi perang. Sampai hari ini masih banyak pandangan-pandangan dan teori-teori alternatif yang berbeda dan bahkan saling bersilakan terungkap setelah serangan tersebut dirilis. Ditambah lagi dengan dirilisnya rekaman kontak hitam oleh Federasi Rusia setelah Uni Soviet bubar. Selanjutnya, pesawat penumpang milik Garuda Indonesia bertipe Airbus A300 dengan nomor penerbangan GA152 menabrak tebing dan jatuh di Desa Buah Nabar, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, saat hendak mendarat di Bandara Polania Medan. Paruh akhir 1997, wilayah Jawa dan Sumatera diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. Negara tetangga, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brunei terkena dampaknya. Kabut asap ini mengakibatkan puluhan ribu orang masuk rumah sakit karena infeksi pernafasan dan jutaan orang menderita. Namun, ancaman ini menyedot perhatian ketika musibah GA152 terjadi. Pesawat berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta membawa 222 penumpang dan 12 awak. Pilot Vince Rahmowidiogo yang sudah memiliki 20 tahun pengalaman terbang meminta panduan dari menara aviasi karena jarak pandang tertutup kabut sebelum akhirnya kontak putus. Dari hasil transkrip kemudian terakhir yang dipublikasikan ke publik, terjadi kesalahan pengertian komunikasi dengan menara aviasi sebelum GA152 hilang kontak. Lokasi kecelakaan ada di perairan 21. Referensinya bisa dilihat di Kompas. Garuda Indonesia. Penyebab kecelakaannya karena kabut asap Kecelakaan menabrak pilot ATC. Lokasinya di Desa Buah Nabar. Jumlah korbannya 222 penumpang dan 12 awak dengan total 234. Tanggung jawabnya memberi uang duka kepada Negara Jerman, maskapai German Wings Flight 9525. Penyebab kecelakaan disebabkan oleh kopilot Andreas Lubis yang sengaja menabrakkan pesawat ke Gunung Alpen dikarenakan pesawat pembajakan. Peristiwa pembajakan pesawat. Lokasi kecelakaan Pegunungan Alpen. Jumlah korban 144 penumpang dan 6 awak pesawat. Tanggung jawab maskapai memberikan santunan atau ganti kerugian. Referensinya bisa cari di Google medianality.com. Itu saja dari kelompok 3. Sekian kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.